Tersesat, oh tersesat, haleluya. Kembali lagi tentunya bersama saya Coki Pardede dan juga ada Bang Yeri Patinasarani di sini. Seperti biasa kita akan ada di konten Domba Tersesat dan langsung saja ternyata pertanyaannya banyak banget Bang Yeri. Dan gokil-gokil ya. Gokil-gokil. Ternyata ini juga memberikan ruang buat teman-teman yang di Kristen sendiri. Ada komen yang bilang katanya akhirnya kita mendapatkan sebuah space yang selama ini tidak disediakan di tempat-tempat yang konvensional. Tanpa harus ditempeleng gitu. Iya dong. Tanpa harus digembalakan lagi. Iya. Biasanya kalau nanya di gereja kayak gini kan kayaknya wah ada yang salah nih dengan iman kamu. Iya. Waduh langsung digembalain habis itu. Dan juga menjadi sebuah tempat saling bertukar pemahaman kepada orang-orang yang bukan Kristen ya Bang? Betul. Dan langsung saja kita akan ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi akan langsung gua sebutkan yang nanyanya siapa, nanti Bang Yeri bisa langsung jawab ya. Langsung gitu aja. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari darkness_boy666. Pengikut Anda pastilah seperti. Dia bilang begini. Kalau di umat Anda ketika meninggal kan dirias dan dipakein jas. Boleh nggak kalau misalnya pas meninggal dirias jadi cosplay anime? Blok! Kenapa lu meninggal pakai jadi Kamen Rider begini? Kenapa? Tapi mungkin bisa dijawab dulu Bang Yeri ke orang Kristen tuh biasanya kan kalau meninggal kan identik dengan pakai jas atau dengan pakai baju-baju kayak mau ke gereja lah ya. Iya. Itu kenapa tuh Bang? Sebenarnya arahan dari Alkitab sendiri nggak ada harus pakai apa. Jas itu kan sebenarnya culture bule. Western ya? Iya Western itu. Oke. Iya jadi intinya sih sebenarnya penghormatannya ada apa-apa. Poin ketika seseorang meninggal adalah menjadi tempat di mana orang belajar, merefleksi hidup lagi. Makanya ada ayat yang bilang pergi ke rumah duka tuh lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena pelajaran lebih banyak bisa diambil. Nah itu kan sebenarnya sifatnya teknis, bisa baju daerah, bisa baju yang dia suka, mau baju basket juga oke. Mungkin dia pemain basket ya kan? Ya sebenarnya kalau itu bentuk penghormatan yang dia suka, sesuai konteks berarti Bang? Iya, itu kan momen terakhirnya. Nah kadang-kadang kan orang datang juga memberi apresiasi. Iya. Ya misalnya dia waktu semasa hidupnya dia penjudi ulung. Nah datanglah teman-temannya bawa kartu as. Tapi itu teknis, gak ada bagian Alkitab yang harus pakai baju jas itu nggak ada. Oke. Berarti itu sesuai kondisi dan situasi dan kegemaran si yang meninggal ya? Iya. Oke gitu. Berarti sebenarnya yang penting itu adalah penghormatan terakhir kepada si yang meninggal dan sesuai dengan kewajaran dan reasonable pada saat itu situasi kondisi aja lah ya. Ya berarti kalau misalnya Anda nih kepada boy Darkness Boy 6666 kalau Anda mau di cosplay anime silahkan. Tapi pastiin petinya muat. Nanti Anda cosplay samping-samping kagak muat di petinya bangke. Berarti sebenarnya itu balik lagi ke orangnya ya. Balik ke orang, ke keluarganya. Iya. Terus tata krama budaya setempatnya kayak apa. Tetap kenapa harus cosplay bangsat. Oke next. Ini dari ini menarik nih. Kelihatannya kayak bercanda tapi mungkin dalam pertanyaannya. Ini RFLSNDR. Bagaimana cara orang buntung membuat tanda salib? Yang atas nama Bapak, dari mana sih Bang? Atas nama Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Amin. Ya. Tapi ini benar, ini gue serius. Misalnya ada orang kan, maksudnya teman-teman kita yang disabilitas, itu gimana Bang? Terutama kalau dia Katolik itu gimana? Nah jadi sebelum gue jawab nih, nyokap tuh Katolik Cok. Jadi kita tuh culture-nya combine. Jadi gini, tanda salib adalah sebuah ekspresi dan sikap hati menghormati. Makanya ada orang sebelum doa makan tanda salib. Selebrasi juga tanda salib. Benar, kalau kita nggak golin kan, kita golin di Liga Italia, Liga itu banyak. Nah, instrumennya ya orang bisa memakai gerakan itu menjadi perlambangan. Tapi intinya kan kita kan selalu balik ke intinya supaya esensinya adalah bagaimana sikap hati dan penghormatan hati ini kepada Tuhan. Jadi misalnya dia tangannya buntung, dia tetap bisa
memberikan sikap hati, karena yang paling penting tuh di hatinya. Oke. Gitu. Makanya ada kan orang bilang juga bahwa nasib itu dilihat dari garis tangan. Yeah. Nah di sini juga membuktikan bahwa orang yang nggak punya tangan pun bisa punya masa depan. Oke. Gitu. Berarti balik lagi ke esensi bahwa pada saat kita bikin tanda salib itu sebenarnya sikap hati yang paling penting dan penghormatan hati kepada Tuhan di situ. Itu paling pentingnya. Kalau nggak orang bisa buat bercandaan. Benar. Nggak ada esensinya. Benar. Oke, betul. Anjir. Menarik. Nih, tapi betul ya Bang Yeri ya. Maksud gua pertanyaan-pertanyaan tanda kutip remeh ya. Seperti ini, tapi sebenarnya kalau mau dijawab dengan serius ada. Cukup dalam ya. Iya, coba bisa bayangkan kalau dia tanya, Pak Pendeta aku mau tanya. Tangan buntung di situ aja udah berhenti pasti. Langsung diusir karena kebetulan pendetanya buntung juga. Waduh Bang. Ini mau nanya nih Bang Yeri, ini pertanyaannya menarik juga nih. Dari ini_Aziko. Apa betul orang Kristen tidak akan pernah bisa jadi yatim? Soalnya kan katanya punya bapak di surga. Itu gimana tuh Bang Yeri? Ya jadi kan di dalam Tritunggal itu salah satu penyebutan Tuhan adalah dia itu Bapa. Makanya ada doa Bapa kami. Karena Tuhan itu tahu salah satu kebutuhan manusia adalah figur Bapa. Figur ayah, figur bapak, father gitu. Nah makanya itu menjadi esensi banget. Jadi Tuhan juga ingin dikenal sebagai Bapa yang baik, yang mengasihi. Bukan cuma Tuhan yang perkasa, yang nurunin hujan, petir dan sebagainya. Atau penghakiman dan atau penghakiman dan sebagainya. Dia mau juga jadi Tuhan yang memberikan kehangatan, memberikan kedamaian, memberikan support dan berkontribusi secara kasih yang dalam. Makanya saya setuju dengan pertanyaan itu bahwa ya kita nggak pernah jadi anak yatim karena kita punya Bapa di surga. Iya. Menarik. Oke. Dan ini mungkin yang terakhir di episode ini Bang ya. Iya. Karena pertanyaannya banyak sekali. Nanti kita akan bagi-bagi untuk episode selanjutnya. Ini yang terakhir. Ini mungkin agak teknis dan gue juga penasaran sih. Jadi mungkin lo bisa jawab. Ini dari Ahmdaki. Mau tanya dong, kalau di Islam wanita yang sedang haid itu kan tidak diperbolehkan beribadah. Nah kalau di Kristen itu tidak diperbolehkan juga atau bagaimana? Nah ini dia pertanyaan yang menarik supaya kita sesama umat beragama saling bisa paham ya. Tanpa, gimana tuh Bang? Iya jadi ketika beribadah persembahan yang kita bawa korban syukur adalah hati kita. Nah kadang-kadang ada kondisi-kondisi fisik yang tidak mendukung. Tapi itu nggak ada masalah di dalam firman Tuhan. Nggak ada masalah. Jadi waktu seorang perempuan datang dalam keadaan lagi datang bulan, dia tetap bisa memberikan karena yang dilihat itu benar-benar sikap hati dan apa yang di dalam ini. Makanya kemurnian, tidak munafik itu menjadi poin penting dibanding hal-hal yang sifatnya mungkin bisa dilihat orang. Atau physical ya? Iya. Gitu. Oke, berarti ini kalau misalnya gue mau memfollow up statement lo secara serius, berarti ini benar-benar meneguhkan peranan Yesus saat dia datang di perjanjian baru itu. Dia menyempurnakan hukum. Karena setahu gue di Taurat kan memang nggak boleh ya Bang? Ada kan kalau di perjanjian lama setahu gue ya, ada yang orang Yudaisme itu. Sebenarnya karena ya dia lihat bahwa kita tuh sulit diarahkan lewat hukum aja. Gitu loh. Pada dasarnya ya kalau kita mau jujur-jujuran ya nggak ada yang suka lah sama peraturan ABCD ya. 10 perintah Allah kan orang respon naturalnya apa? 1 aja susah. Apalagi 10. Apalagi bagian yang jangan mengingini barang milik saudaramu. Itu kan kayak naturally ada dalam diri kita itu pasti. Apalagi ditambahkan di perjanjian baru kan. Bilang jangan berzina. Di perjanjian baru bilang kalau udah ngelihat seorang perempuan lalu mengingini dalam hati itu sudah berzina. Jadi kayaknya itu akhirnya jadi kayak nggak mungkin kecuali memang dia mengasihi kita lewat hukum kasih itu. Dia tidak terlalu banyak bermain di boleh apa enggak. Gitu. Makanya jadi gini, dia nggak bilang gini, berubah dulu loh, baru jadi geng gua. Gokil. Lu gabung di geng gua, nanti lama-lama lu berubah. Karena Yesus paham itu sebuah proses ya. Iya.
Itunya di situ. Cuma banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan hal ini, lebih suka menghakimi, menghajar, melempar dan menggebuk, ya karena ada adrenalin dan ininya sendiri. Atau mungkin karena tahu ayat-ayat juga mungkin jadi sehingga banyak akhirnya angle ini jarang orang lihat di sisi Tuhan. Karena sedikit peneladanannya. Oke. Dan bisa jadi konten domba tersesat ini adalah tangga pertama menuju pemahaman. Ternyata saya nggak sesat-sesat banget. Kecuali Anda yang mau cosplay anime tadi, bangsat Anda. Kenapa Anda meninggal? Mau cosplay anime, brengsek. Terus orang yang datang gimana tadi? Orang yang gue sih lebih ini ya Bang Eri ya. Gue lebih mengkhawatirkan reaksi ya. Oma-omanya, opa-opanya, mana cucuku? Loh kok Satria Baja Hitam? Kenapa dia jadi keluarga foto bersama nih terakhir kali. Tapi bisa jadi ini konten domba tersesat ini adalah sebuah tangga pertama buat teman-teman yang mungkin dari Kristen biar lebih memahami Kristen dengan cara yang fun. Terus budaya nanya, Cok. Budaya nanya tuh penting dalam kekristenan. Iya sih, benar sih. Jadi pertanyaan itu lebih penting. Jadi tanda tanya lebih penting dari tanda seru sebenarnya. Menarik. Biar berguling aja ini. Betul. Dan kepada teman-teman yang di luar kekristenan juga jadi paham bahwa ada hal-hal. Jadi nggak ada ruginya sih sebenarnya. Betul. Makanya kita mengencourage teman-teman untuk bertanya di kolom komentar kita nih di bawah sini. Silakan bertanya. Pertanyaan apapun kita encourage, kita akan approach-nya secara wise dan pasti akan kita jawab. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya.